Halo everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini kita akan kembali membahas mengenai API pada Laravel Main. Nah, di sini saya mohon maaf pada teman-teman karena laptop saya yang satu lagi itu rusak, jadi saya otomatis akan kembali lagi ke dalam OS dari Ubuntu. Nah, tenang aja teman-teman, sudah saya samain semuanya. Jadi di sini baik routingnya, controllernya, modelnya dan lain-lain itu sudah sama. Oke, selanjutnya di sini kan kemarin kita udah membuat yang namanya packer dan seeder. Nah, di sini juga kita telah menampilkan datanya. Oke, selanjutnya itu kita coba tampilkan data di dalam Postman seperti ini, get all. Nah, kalau kita sense, maka akan tampil 100 data seperti ini teman-teman. Yang 100 datanya itu kita dapatkan dari customer seeder dan kategori seeder. Nah, seperti ini teman. Oke, selanjutnya itu kita lihat di sini kategori controller. Nah, ini kan kita menampilkan semua datanya. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan datanya itu secara spesifik? Nah, kalau kita kunjungin di bagian sini, ya karena tidak perlu. Kemudian di bagian edit juga ada. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini di bagian show, kalau kita lihat di sini kan kita udah membuat postman-nya seperti ini. Dengan kita buat di URL-nya. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, masih tampil hello customer show, dan di sini juga masih tampil hello kategori show. Nah, seperti itu terjadi karena apa? Karena ini teman-teman, karena kita menampilkannya itu secara statik seperti ini. Jadi apapun angka yang kita ketikkan di sini, kalau kita ketik 100, maka akan tampil itu juga. Karena apa? Karena kita tidak mengirimkannya ini secara dinamis. Jadi bagaimana cara kita menangkap yang pertama ini, menangkap ID yang sudah kita kirimkan. Contohnya di sini 20. Maka kita akan menangkap 20 ini. Oke, caranya seperti apa? Karena ini di bagian kategori. Oke, jadi kita eksekusi di sini. Nah, di dalam Laravel domain itu entah kenapa saya juga bingung. Root model binding itu nggak bisa di sini. Jadi terpaksa saya harus kembali seperti PHP seperti Laravel versi 7 kalau nggak salah, 7 ke bawah. Jadi dia tidak bisa diikat. Jadi dia hanya seperti ini, $ID. Nah, kemudian $ID kita tangkap ID yang dikirimkan dari sini, kemudian kita tampilkan coba. Nah, kemudian ini dapat dari mana? Nah, ini dapat dari sini teman-teman, di sini. Nah, ini berdasarkan ID, yang ID-nya itu kemudian kita tangkap di sini, kemudian kita tampilkan. Dikirimkan di sini dengan routing ini, kemudian ditangkap oleh function show, kemudian kita tampilkan. Jadi, kalau kita jalankan send seperti ini, maka kita mendapatkan angka 20 seperti ini. Oke. Nah, di sini sepertinya teman-teman kurang besar. Saya besarkan dulu, berarti one side. Nah, di sini mungkin menjadi 16 seperti ini. Jadi saya kembali lagi di sini. Nah, sudah sedikit besar. Oke. Selanjutnya di sini saya send. Nah, kan sudah tampil seperti ini. Kita sudah dapatkan yang namanya ID-nya. Tapi kita kan nggak mau seperti itu teman-teman. Kita kan butuh datanya untuk ditampilkan berdasarkan ID. Jadi caranya itu seperti apa? Nah, di sini kita langsung aja panggil modelnya, kategori. Kemudian di sini kita panggil berdasarkan. Jadi kita tulis di sini where, seperti select bintang from, kemudian where apa? Jadi kita where ID ini biasanya ID memang ID karena ID itu unik biasanya teman. Oke, selanjutnya di sini kita tidak menggunakan get karena kita tidak menampilkan semua. Karena kan ID itu unik, jadi kita hanya butuh satu di sini. Jadi caranya itu first seperti itu. Jadi ini sudah cukup teman-teman. Kemudian kita kembali lagi, kita sense apa yang terjadi. Nah, hanya tampil 20. Itu terjadi karena apa? Karena kita belum mengirimkan datanya. Jadi data yang udah kita ambil di sini kita bungkus dulu di dalam sebuah variabel yang namanya kategori. Nah, kemudian kategorinya ini kita panggil di dalam JSON. Jadi di sini kategori. Oke. Selanjutnya coba kita send lagi, maka akan tampil datanya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini di bagian 100, kalau kita tulis 100 maka akan tampil data berdasarkan ID yang 100. Kalau kita tampil di sini 1, maka akan tampil juga. Nah, bagaimana di dalam customer by ID ini? Nah, kita akan tampilkan juga. Caranya sama aja teman-teman. Kita masuk ke dalam customer. Nah, kalau videonya ini kecepatan, teman-teman bisa komen ya. Saya akan kurangi lagi kecepatannya. Nah, di sini kita juga memerlukan namanya ID. Kita tangkap ID-nya. Kemudian di sini langsung saja kita sediakan
variabel untuk menampungnya. Jadi di sini customer. Nah, kemudian kita panggil aja modelnya, kemudian berdasarkan ID, yang ID-nya itu kita dapatkan dari $ID yang dikirimkan dari Postman tadi. Kemudian kita ambil satu data aja, pers. Nah, kemudian di sini kita ganti menjadi $customer. Gitu. Jangan lupa ditutup seperti ini. Nah, maka sudah tidak error. Nah, kalau kita send seperti ini, nah maka akan tampil customer yang ID-nya itu 10, kemudian 12, maka akan tampil seperti itu. Kalau kita buat 1000, maka tidak tampil apa-apa karena kita nggak punya ID, nggak punya customer yang ID-nya itu 1000. Kalau kita tulis 99 itu pasti ada. Nah, Oke, seperti itu aja teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan dari saya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. Asiusan.